malam teman-teman. Selamat malam. Ini Mas Aryo atau Kang Aryo nih dipanggil enaknya nih, sapanya nih. Iya, Aryo aja. Oke, baik. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat, Mas? Baik, Mas? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Gimana? Oke, alhamdulillah kalau baik. Berarti sudah siap banget ya untuk memberikan paparan nih buat teman-teman yang sudah datang untuk mendengarkan Mas Aryo dalam menceritakan gimana pengalamannya Mas Aryo tentang beasiswa Erasmus. Seperti itu. Siap, Mas Aryo ya? Ya, boleh siap. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja. Mungkin Mas Aryo mau dibantu untuk share screen, silahkan. Oke, dari saya ya. Ya. Share screen-nya, oke ya. Oke. Apakah sudah kelihatan ini PowerPoint saya? Sudah. Jelas, Mas, kelihatan. Oke ya. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga adik-adik sekalian pada malam ini dalam keadaan sehat. Calon-calon pejuang pencari beasiswa harus semangat. Walaupun ini di malam minggu harus tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian ya. Jadi perkenalkan, nama saya Aryo Said Sujiwo dan alhamdulillah saya sebagai penerima beasiswa Erasmus Mundus pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Jadi ini selama 2 tahun saya melanjutkan studi S2 saya di Eropa. Ya, lanjut. Ya, jadi saya ini saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan saya juga bekerja sebagai peneliti sampah laut di TKN PSL atau itu singkatannya dari Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. Jadi ini ada salah satu jenis beasiswa yang ditawarkan oleh Uni Eropa. Jadi kan jenis-jenis beasiswa ini kan ada banyak. Ada yang dari LPDP, ada yang dari pemerintah Jepang, Mobuko Gakusho, itu juga dari pemerintah Polandia, pemerintah Australia, dan sebagainya. Nah, ini ada salah satu tawaran beasiswa dari Uni Eropa untuk melanjutkan jenjang S2 di Eropa. Nah, jadi beasiswa ini bisa dibilang sangat unik karena ketika nantinya kita belajar S2 itu kan selama 4 tahun, selama 2 tahun. 2 tahun ini jadi terbagi ke dalam 4 semester. Nah, jadi uniknya di setiap semester ini kita akan belajar di negara-negara yang berbeda. Dan itu juga uang sakunya juga cukup banyak, yaitu sekitar 1.400 euro atau sekitar 22,7 juta per bulan. Dan itu kalau boleh cerita sedikit, ini uangnya bisa dibilang lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup untuk makan, apartemen itu lebih dari cukup. Masih bisa juga untuk nabung, masih bisa juga untuk makan yang enak-enak, masih juga bisa kirim orang tua, jalan-jalan, traveling di Eropa. Nah, jadi ini saya mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus di program yang namanya itu Marine Environment. Jadi itu bahasa Indonesianya itu tentang ilmu kelautan dan ilmu lingkungan. Nah, itu saya mendapatkannya tahun 2017 September dan saya lulus di September 2019. Nah, ini ada list universitas yang tergabung dalam konsorsium dari program ini namanya Marine Environment. Ini ada 4 universitas dari 4 negara yang berbeda. Yang pertama itu ada Universidad del País Vasco itu di Spanyol, University of Southampton itu di Inggris, Université de Bordeaux itu di Prancis, dan Université de Liège itu di Belgia. Nah, jadi mahasiswanya harus pindah 1 semester dari satu negara ke negara yang lainnya. Nah, pertama ini saya ingin mengasih tahu gimana sih Kak cara daftar untuk beasiswa Erasmus Mundus ini. Nah,
secara garis besarnya ini beasiswa bisa dibilang hanya kebanyakan dari programnya ini hanya dalam mencari calon penerima beasiswa ini hanya berdasarkan dokumen. Jadi dia tidak ada interview ataupun yang lainnya. Jadi ini hanya berdasarkan dokumen yang nanti kalian akan kirim. Oke, ini jadi kalau bisa dilihat mouse-nya yang digambar sebelah kiri, kalau adik-adik cari nih di bawah Google, Erasmus Mundus Scholarship. Nah, ini akan munculnya tampilannya akan seperti ini. Nah, itu maka adik-adik akan pilih di link yang kedua ini, Erasmus Mundus Katalog. Nah, ketika klik Erasmus Mundus Katalog, itu akan muncul tampilan websitenya yang seperti gambar di sebelah kanan. Nah, ini adalah tampilan Erasmus Mundus Katalog ketika adik-adik klik website ini. Nah, ini kalau dilihat ini ada tulisan filter by. Ada fasilitas filter by. Mungkin di selanjutnya. Oke. Ini ada fasilitas filter by. Ini adalah berfungsi untuk mencari jurusan-jurusan yang adik-adik cari. Misalnya, oh saya ini di bidang kedokteran. Jadi entah di filter bar-nya ini bisa di keyword-nya itu bisa diisi kedokteran atau medicine. Atau mungkin adik-adik tertariknya ini dengan teknik nih, teknik industri. Mungkin di filternya ini bisa diklik industrial engineering. Ketika diklik, itu akan mungkin di selanjutnya ya, di selanjutnya. Nah ini contohnya misalkan adik-adik ini ada fasilitas filter by. Ini saya karena dari biologi kelautan dan lingkungan, maka saya klik keywordnya itu adalah marine environment. Ketika adik-adik klik marine environment, ini akan muncul beberapa jenis program yang terkait dengan marine environment. Ini ada 4 nih programnya, ada International Master of Science in Marine Biological Resources, itu juga ada European Master in Marine Environment, ada juga Marine and Maritime Intelligent Robotics, dan sebagainya. Jadi fasilitas filter ini akan mengkerucut ke program-program yang adik-adik kehendaki. Uniknya lagi, program-program yang ada di Erasmus Mundus ini itu untuk semua jurusan. Bahkan jurusan seni, bahasa, sosial juga ada. Bahkan untuk jurusan tali pun juga ada. Itu juga ada jurusan tentang mempelajari budaya yang beragam juga ada. Sejarah pun juga ada. Jadi program-programnya ini sangat beraneka ragam. Nah, ketika adik-adik ini misalkan nih, oh saya tertarik nih di program yang nomor 2 nih, European Master in Marine Environment. Itu ketika adik-adik klik link ini, maka akan muncul tampilan website yang ada di sebelah sini, gambar ini. Nah, European Master in Marine Environment. Nah, jadi ini ketika mau mendaftar, adik-adik harus mendaftar di program yang ada, yang adik-adik ingin lanjutkan atau minati. Nah, ini selanjutnya saya akan berbicara tentang persyaratannya nih. Nah, itu pastinya yang pertama itu udah harus lulus S1 atau sederajat. Itu juga adik-adik harus sudah memiliki paspor. Jadi kalau yang belum punya paspor, bikin aja dulu paspor untuk mendaftar. Terus juga adik-adik harus mengisi formulir pendaftaran yang dapat diakses di website setiap program. Terus juga adik-adik harus mengupload ijazah, transkrip, CV, IELTS, surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini bisa dari dosen ataupun tempat bos tempat kalian bekerja. Kalian juga bisa diharuskan untuk mengupload tentang surat motivasi. Nah, ini kabar baiknya, ini pendaftarannya udah dibuka nih, baru dibuka dari 1 Desember. Pendaftarannya baru banget dibuka dan akan ditutup tanggal 15 Maret. Jadi ini ada 4 bulan lebih adik-adik untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diminta.
Terus ini ada beberapa nih pertanyaan yang sering ditanyakan oleh adik-adik. Misalkan ini, perlu nggak sih Kak pengalaman kerja buat daftar Erasmus Mundus? Nah, jawabannya itu tidak perlu ya. Jadi walaupun kalian baru lulus, terus mau langsung lanjut S2 juga bisa. Nah, ini pertanyaan yang banyak lagi nih. Kak, tapi IPK saya ini kecil Kak. Saya males jadinya untuk daftar beasiswa ini. Nah, itu kalau boleh sharing nih, ada kasus anak Erasmus yang dapat beasiswa Erasmus Mundus ini yang IP-nya 3,2. Nah, sedangkan temennya yang IPK-nya 3,8 justru dia nggak dapat beasiswa. Nah, jadi ini membuktikan bahwa walaupun ini ijazah syarat mutlak, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus kalian utamakan seperti surat rekomendasi atau surat motivasi dan lain sebagainya. Nah, terus ini juga nilainya, nilai ini nih TOEFL atau IELTS, misalkan kurang dari standar. Yang diminta kan kalau TOEFL itu 570 ya. Kak, tapi nilai saya itu dikurang 570, boleh nggak daftar? Boleh. Tetap aja kalian harus tetap semangat, jangan patah menyerang dulu untuk mencoba. Karena banyak banget kasus-kasus yang di luar nalar tapi dia dapat beasiswa. Nah, itu jadi jangan coba untuk mendaftar. Itu juga pertanyaan klise yang lainnya yang sering ditanyakan, Kak, tapi saya ini dari universitas yang swasta, dari universitas yang nggak ternama, jadi saya males nih Kak daftarnya. Nggak boleh kayak gitu. Beasiswa ini terbuka untuk semua universitas dari semua negara tanpa ada perbedaan. Bahkan kalau misalkan kalian lulus S1, terus kalian bekerja terus kalian bekerja sudah 11 tahun misalkan, mau daftar beasiswa Erasmus pun juga bisa. Nah, di beasiswa Erasmus ini juga tidak ada batasan usia. Jadi teman saya pun ada yang usianya 38 tahun bisa mendapatkan program beasiswa ini. Jadi ini beasiswa ini sangat terbuka, sangat independen untuk semua mahasiswa yang ada di seluruh dunia tanpa membedakan umur, usia, latar belakang si pendaftarnya. Jadi jangan takut untuk mencoba beasiswa. Nah, selanjutnya saya akan berbicara tentang CV. Nah, ini CV ini salah satu persyaratan yang diminta. Itu kalian menguploadnya itu CV-nya itu harus menggunakan format Europass. Nah, jadi kalau kalian pergi ke Google, kalian klik aja Europass CV, maka akan muncul nih, klik your Europass CV. Jadi ini websitenya akan membuat CV kalian. Jadi kalian hanya tulis di website itu kalian pengalaman kerja kalian, terus kuliah kerja di mana, jurusan apa, waktu S1-nya. Nah, itu tinggal dimasukin ke website itu. Nanti dari website itu tinggal download CV yang sudah adik-adik masukkan informasinya. Terus juga tips untuk menulis CV yang baik itu ada, ini ada tabel. Ini ada active verb dan passive verb. Nah, ini ada sebuah konsep dalam menulis CV itu adalah kita harus menggunakan active verb. Ini jadi kalau kalian salin di Google ada list-list verb, kata kerja yang sifatnya ini sangat kuat untuk ditaruh di CV. Itu ada list-listnya. Jadi disarankan adik-adik untuk menggunakan kata kerja atau verb yang sudah ada di active verb. Nah, ini jangan menggunakan passive verb karena passive verb ini adalah kurang powerful. Jadi kita harus menggunakan active verb. Nah, lalu juga yang kedua itu ada tentang surat motivasi. Mungkin adik-adik pernah nonton nih di video-video YouTube ataupun yang lainnya tentang surat motivasi yang bagus, gimana sih cara nulisnya? Sebenarnya kalau boleh jujur, untuk menulis surat motivasi ini nggak ada rumusnya.
Karena ini surat motivasi ini bersifat sangat personal. Jadi be yourself. Ada orang yang menulis surat motivasinya ini seperti ini. Dia nulis di surat motivasinya ini karena dia ingin melanjutkan studi S2 di kedokteran, maka di surat motivasinya dia menulis seperti ini. Ketika saya pergi ke pasar, saya melihat beberapa kegiatan yang menurut saya ini tidak sesuai dengan standar kesehatan. Jadi ini saya ingin mencoba fokus studi S2 saya tentang terkait masalah kesehatan ini nih yang tidak sesuai. Nah, itu bisa ditulis. Jadi ini surat motivasi sangat bersifat personal. Itu juga ada orang juga yang menulis surat motivasinya karena saya ingin belajar bahasa Eropa. Nah, ada juga yang nulis seperti ini. Nah, dan itu jadi ini surat motivasinya ini sangat bersifat personal, tapi secara garis besar itu harus menceritakan, kalian harus jualan apa sih yang ada di dalam diri kalian, menceritakan nilai-nilai lebih yang ada di dalam diri kalian. Kenapa kamu layak menerima beasiswa ini? Salah satu tips untuk menulis surat motivasi ini itu adalah kalau kalian udah jadi nih surat motivasinya, mungkin bisa di-proofread atau dicek oleh teman-teman yang ada di senior yang ada di programmu. Nih, misalkan kalian di Erasmus Mundus mau di jurusan kelautan. Oh, ada nggak ya orang Indonesia alumni Erasmus yang udah belajar di kelautan? Kalian bisa mencari kontaknya, terus kalian bisa menanyakan kepada mereka, Kak, ini saya udah jadi nih surat motivasi saya, boleh nggak proofread surat motivasi saya ini? Nah, itu adalah salah satu tips untuk memperoleh surat motivasi yang baik. Nah, itu juga biasanya nih adik-adik biasanya yang baru lulus S1 kadang juga suka minder, nggak percaya diri karena belum punya pengalaman kerja. Nah, jadi itu saran saya, tipsnya ini, kalian bisa magang sama kalian itu kuliah. Kalian bisa magang ataupun kalian bisa nanya nih ke dosen-dosen kalian. Dosen itu kan banyak penelitian-penelitian. Jadi mungkin kalau ada yang masih aktif di semester 7 atau 8, kalian bisa nanya ke dosen kalian, Pak, Bu, ada nggak penelitian yang sedang Bapak Ibu sedang kerjakan, boleh nggak saya membantu? Nah, jadi kan kalian di situ bisa mendapatkan pengalaman kerja ya, pengalaman untuk ditaruh di CV kalian untuk membuat CV kalian jadi lebih bagus. Itu juga kalian juga bisa mencoba summer school atau kursus belajar tentang sesuatu pada musim panas. Ini biasanya di negara-negara luar negeri itu banyak banget summer school yang mereka tawarkan kepada mahasiswa aktif. Itu juga kalian bisa join organisasi startup yang terkait dengan jurusan kalian. Terus juga yang terakhir, diusahakan topik skripsinya kalian ini kalian kaitkan dengan isu global warming, climate change, sustainability, atau isu-isu hot topic yang menjadi pembicaraan saat ini. Itu juga tips selanjutnya harus bersabar, harus tetap mencoba, jangan malu untuk mendaftar, untuk mencoba. Ini juga ada beberapa list startup, misalkan nih kalian anak biologi, kalian bisa join menjadi anggota startup organisasi. Seperti ini ada Mangrove Jakarta dan sebagainya. Yang sesuai dengan passion kalian. Jadi ini kalau kalian bergabung dengan organisasi startup ini, biasanya kan kalian ini akan mendapatkan nilai poin lebih di CV kalian. Nah, mungkin tips selanjutnya itu adalah tentang media sosial nih. Ini juga mungkin kalian masih sebelah mata memandang LinkedIn dan Twitter. Tapi menurut pengalaman saya,
LinkedIn dan Twitter ini sangat sekali membantu untuk mencari peluang-peluang, entah itu beasiswa, entah itu summer school. Soalnya kebanyakan pusat-pusat penelitian yang ada di Eropa, Australia, Jepang, itu mereka promosi program summer school mereka itu di Twitter. Bahkan di LinkedIn pun juga ada. Jadi ini dua metode ini sangat sekali membantu adik-adik sekalian untuk mendapatkan beasiswa ataupun kesempatan-kesempatan menarik lainnya yang ada di luar negeri. Dan itu sekian dari saya mungkin. Anis ya. Baik, terima kasih Mas Aryo. Wah, ini keren sekali sih penjelasannya. Saya aja sampai kayak saya pengen punya pertanyaan, tapi kayaknya teman-teman yang lain ini sudah sangat semangat ya sampai udah mengirimkan pertanyaan. Mungkin Kang Aryo, saya izin bantu berikan pertanyaan. Kang Aryo, jika bersedia bisa dibantu jelaskan ya. Iya, mungkin boleh. Saya coba bacain dulu di kolom komentar. Mungkin kalau teman-teman ada yang raise hand, bisa nanti Mbak Kak Afifah tolong dibantu jika ada yang raise hand. Dibantu lihat kan. Saya bantu lihat di kolom komentar. Ini ada pertanyaan dari Mas Ari. Dia bertanya, untuk beasiswa ini setelah lulus, apakah harus kembali ke negara asal atau Indonesia? Terus setelah melihat jurusan yang diminati oleh Kak Ari ini ada proyek di 8 negara, apakah kira-kira pembagian untuk stipendinya itu cukup Kak? Atau full cover gitu seperti itu. Mungkin dari Kang Aryo bisa dibantu dijawab untuk pertanyaannya Kang Ari. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan pertama, setelah kalian lulus, kalian ini bebas. Boleh kalian bekerja di Eropa, bekerja di negara kalian. Itu tidak ada ikatan dinas bahwa kalian harus kerja di Eropa atau kalian harus balik ke negara kalian. Jadi tidak ada ikatan dinas seperti itu. Jadi itu setelah up to you, setelah lulus. Oke. Untuk pertanyaan kedua itu terkait apakah kalau misalkan benar di salah satu program Erasmus itu kadang pilihan negaranya sampai 6, ada 6. Tapi biasanya 6 itu nggak kebagian semua. Jadi dari list konsorsium itu ya, istilahnya konsorsium negaranya ada 6. Tapi entah biasanya untuk satu mahasiswa itu hanya kebagian 4 negara. Jadi satu siswa kebagian 4 negara, jadi 2 negara yang lainnya si mahasiswa itu nggak kebagian pergi ke sana. Dan itu biayanya itu bisa dibilang cukup sekali. Bahkan kalau kalian buat traveling ke Eropa, sangat cukup sekali. Baik, terima kasih Kang Ari. Berarti memang beasiswa Erasmus ini, kan dari Kang Ari bilang ada 8 negara. Mungkin tidak semua di 8 negara ini Mas Ari bisa dapat gitu Mas ya? Iya, betul. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ari untuk pertanyaan pertamanya, jawaban pertamanya. Yang kedua ini datang dari Mbak Rista. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah TOEFL ITP bisa untuk mendaftarkan Erasmus? Terus yang kedua adalah, boleh tolong jelaskan Kak, jurusan Marine Environment itu belajar tentang apa? Kebetulan saya lulusan analisis kimia dan tertarik pada riset mikroplastik di biota laut. Apakah riset tersebut dipelajari di jurusan Marine Environment? Terus ada pertanyaan terakhir nih, mendaftar beasiswa Erasmus apakah sudah otomatis mendaftar kampus? Jadi tidak perlu apply lewat kampus begitu ya Kak. Terima kasih. Silakan Kang Aryo. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama itu setiap beasiswa kan itu banyak banget ya program-program S2 yang ditawarkan oleh Erasmus. Kadang itu satu program hanya menerima TOEFL IELTS, dia nggak menerima TOEFL IBT. Nah, kadang juga di program lain mereka masih menerima IELTS ataupun IBT. Jadi setiap program memiliki ketentuan persyaratan yang berbeda. Terus untuk yang kedua itu tentang marine environment ya. Itu kan saya S2-nya marine environment. Ketika saya masuk itu saya banyak sekali menemukan teman saya dari beraneka background. Itu kebanyakan dari biologi, itu juga ada yang S1-nya kimia, ada yang S1-nya oceanografi, ada yang S1-nya fisika, bahkan juga ada
teman saya itu background-nya itu dari IT. Nah, tapi karena si anak ini walaupun background-nya IT, tapi dia pernah bekerja sebagai monitoring lumba-lumba dan dia tertarik untuk melakukan monitoring lumba-lumba ini dengan menggunakan pemodelan. Nah, jadi biasanya satu program Erasmus itu bisa didaftar oleh banyak background yang berbeda. Nah, jadi tergantung dari program-program yang ditawarkan. Jadi bisa banget kalau misalkan si penanya ini, siapa tadi nanya, lupa saya, itu ingin silakan ya, Kang Aryo. pengen belajar tentang sampah laut di jurusan ini juga bisa. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang tadi saya lupa? Itu Mas, apakah sudah mendaftarkan Erasmus? Apakah perlu untuk mendaftarkan beasiswa kampus lagi? Mendaftar kampus maksudnya? Oh enggak. Jadi itu modelnya ketika kalian mendaftar di website program yang kalian inginkan, kalian cukup mendaftar di program itu aja. Jadi ketika kalian tidak mendapatkan beasiswa, maka kampus pun tidak bisa mengeluarkan LOA. Nah, jadi itu kalau kalian mendapatkan lulus program, itu otomatis diterima di kampus. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin Mas, dari jawaban terakhir tentang LOA, ada pertanyaan tambahan dari Mas Kenzi. Apakah ketika daftar Erasmus harus punya LOA atau paralel untuk mendapatkan LOA? Ya, ketika kita mendaftarkan program Erasmus, ketika kalian berhasil melewati memenuhi persyaratan dokumen, kalau kalian lolos, maka otomatis kalian mendapatkan LOA. Seperti itu. Oke, Kang Aryo, ini banyak sekali yang bertanya di kolom chat ya. Mungkin kita cek dulu Ya. di yang raise hand. Oh, ada Mbak Firda yang bertanya. Silakan Mbak Firda, waktu dan tempat. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Kak Aryo, saya ingin bertanya. Ini tadi kan termasuk apa ya, menarik sekali ya beasiswa Erasmus ini karena hampir siapapun bisa apply gitu. Tapi kan kita juga ingin lolos gitu Kak ya. Nah, kira-kira menurut Kak Aryo sendiri itu aspek apa sih yang menonjol yang bisa, yang kira-kira itu unggul dari Kak Aryo sehingga Erasmus ini memilih Kak Aryo gitu. Terus juga kalau saya lihat di sini, ini kan universitinya ini tersebar di seluruh Eropa dan beberapa di negara yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris gitu, seperti mungkin Spain, Spanyol gitu, dan Prancis. Nah itu nanti itu bisa dipastikan programnya itu pasti taught in English atau kita ada perlu belajar bahasa negara itu nggak, Kak? Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Oke, ya. Untuk yang pertanyaan kedua itu semua jurusan akan diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi walaupun kalian pergi ke Slovakia ataupun Ceko, maka otomatis program yang akan diajarkan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau selama belajar itu kalian tertarik untuk belajar bahasa lokal, maka juga ada kursus-kursus bahasa lokal, tapi itu nggak wajib bagi yang berminat saja. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya rasa itu faktor yang dokumen yang paling penting itu adalah dari surat motivasi ya. Karena surat motivasi itu harus benar-benar bersifat personal, harus unik. Kalian harus menjabarkan apa sih kelebihan kalian, apa sih yang paling menonjol kelebihan kalian yang layak untuk ditulis di surat motivasi ini. Dan jadi itu kalian bisa kaitkan tentang ketika saya, contohnya dari saya ini, surat motivasinya ini saya melihat kalau keadaan lingkungan di Indonesia ini seperti ini nih. Jadi saya berharap ketika saya belajar di Eropa, saya akan mendapatkan ilmu dari berbagai perspektif yang berbeda. Jadi ketika saya kembali di Indonesia, saya akan bisa menerapkannya
membuat pengelolaan pantai di Indonesia jadi lebih berkesinambungan, yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Jadi menurut saya faktor X itu ada di surat motivasi. Baik, terima kasih Kang Aryo untuk jawabannya. Terima kasih Mbak Firda untuk pertanyaannya. Ini semoga Kang Aryo masih semangat untuk menjawab karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang di kolom komentar. Masih bersedia Mas Kang Aryo ya? Masih semangat ya. Semangat ya, semangat. Baik, mungkin kita lanjutkan pertanyaan. Ini datang dari Mbak Afifa Izzati. Ada 4 pertanyaan. Mungkin saya bantu bacakan. Yang pertama adalah, Kak, menurut Kakak kekuatan apa yang Kakak tampilkan di esai yang menurut Kakak menjadi strongest point sehingga Kakak diterima. Terus yang kedua, pengalaman apa yang relevan yang Kakak punya karena pengalaman kerja atau rise tayang, ini tayang, saya punya di S1 di bidang biomedicine. Yang ketiga adalah boleh di-share poin berpikir Kakak pada saat menulis esai. Lalu yang terakhir adalah berapa banyak surat rekomendasi yang diperlukan pada program kemarin ini. Silahkan Kang Aryo. Ya. Surat rekomendasinya minimal 2 dari dosen ataupun bos tempat kalian bekerja. Terus strongest point yang ada di esai itu sebaiknya kalian menjabarkan tentang permasalahan yang ada yang kalian hadapi. Ketika kalian menemukan permasalahan tersebut, kira-kira apa nih yang bisa kalian dapatkan dari Eropa? Misalkan di Eropa nih karena nilai lebihnya di bidang ini nih. Jadi kalian ingin memanfaatkan kelebihan yang ada di Eropa untuk diambil dan diterapkan di permasalahan yang kalian hadapin itu. Terus apalagi pertanyaannya? Terus ini Kak, ada pengalaman apa yang relevan yang Kakak punya karena pengalaman kerja? Oh ya, pengalaman kerja. Jujur saya waktu itu saya pengalaman kerjanya juga hanya tulis 1. Waktu itu saya lulus S1, terus juga saya sambil kerja sebagai freelancer. Dan itu saya hanya tampilkan itu saja di CV saya dan alhamdulillah diterima. Jadi pengalaman kerja kalau ada bagus, tapi nggak ada pun tidak apa-apa. Oke, berarti pengalaman kerja itu adalah nilai tambah saja kayak tadi tidak wajib. Iya betul. Lalu, dan pengalaman kerjanya ini bukan mesti kalian diterima di sebuah perusahaan. Pengalaman kerja ini bisa diartikan sebagai kalian pernah ikut misalkan penelitian dosen. Oh, kalian ini menjadi asisten dosen waktu kalian kuliah S1, itu bisa dikatakan sebagai pengalaman kerja. Atau kalian punya bergabung sebagai anggota startup pembersih pantai. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai pengalaman kerja. Oke, baik Kang Aryo. Ada saya rasa ini belum dijawab mungkin dari Kang Aryo adalah pertanyaan ketiga. Mungkin Kang Aryo dalam menulis esai ada nggak poin-poin yang memang Kang Aryo dapat pikirkan untuk dituliskan di esai Kakak? Ya, itu yang seperti yang saya katakan tadi, saya itu misalkan menemukan manajemen ekosistem pesisir di Indonesia ini masih terbilang belum sustain. Dan saya berpikir kalau di Eropa ini mereka mempunyai manajemen pantai pesisir yang lebih sustainable. Jadi saya pengen belajar dari mereka bagaimana mengelola pengelolaan pantai yang berkelanjutan sehingga saya bisa mengambil ilmu dari mereka itu. Oh, baik. Berarti memang untuk teman-teman nih, untuk membuat poin-poin di esai, dipastikan dulu dilihat sekitarnya apa yang bisa diimplementasikan dari negara-negara yang kita pelajari ini ya, Kak Aryo ya? Iya, betul. Iya. Oke, baik. Terus mungkin yang saya tuh punya pertanyaan pribadi tentang surat rekomendasi. Berarti jika rekomendasi ini berasal dari tempat kerja, berarti harus dalam English letter gitu, Mas ya? Oh, surat rekomendasinya ini bukan model kita datang ke dosen, Pak dosen boleh tulis surat rekomendasi untuk saya nggak di kertas? Itu bukan kayak gitu. Jadi pihak Erasmus akan mengirimkan link ke dosen-dosen atau bos tempat kalian kerja. Jadi si dosennya ini akan mengisi langsung di link. Oke, baik. Berarti teman-teman
tidak bisa langsung minta ke dosen gitu ya, tapi itu kayak lebih rahasia gitu ya Kang Aryo ya. Iya, jadi lebih rahasia, betul. Oke, baik. Lalu masih banyak sekali Mas tentang pertanyaan, semoga saya masih semangat ya untuk menjawab. Lalu masih. Lalu ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Afifa. Apakah di tempat Kang Aryo, TKN PSL sedang membuka internship atau volunteer jarak jauh? Saya jurusan biologi dan tinggal di Jakarta. Saya berharap bisa mendapat banyak pengalaman perihal marine experience dari Kang Aryo. Silakan Kang Aryo. Iya, TKN PSL biasanya kami selalu menerima internship. Saat ini ada beberapa internship yang baru mendaftar. Ada volunteer di TKN PSL. Itu juga bisa secara remote, bisa juga. Oke, Kang Aryo, itu dari Mbak Afifa. Terus ada pertanyaan lagi dari Mbak Rati. Halo Kak, saya mau bertanya, jadi saya sudah melihat jurusan sosial politik di katalog Erasmus, tetapi syaratnya itu ada biaya yang perlu dikeluarkan. Nah, benar atau tidak ya? Jadi ada jurusan yang memang diharuskan untuk membayar. Apakah itu benar Kak? Silakan Kak Arya. Betul, betul. Tapi itu hanya beberapa program di mana si calon pendaftarnya itu akan dikenakan biaya. Ada beberapa program ada seperti itu. Tapi kebanyakan tidak seperti itu. Oh, berarti memang beberapa program tuh memang ada syarat pembayarannya gitu Kak ya? Iya, baik, betul. Oh, ini pertanyaan masih terus berdatangan ya. Sama teman-teman, ini kesempatan sangat langka sekali. Silahkan dipersiapkan pertanyaan bagusnya ya. Aryo sangat semangat nih. Lalu ada pertanyaan nih Mas dari Mbak Nunu Pangloli. Halo Kak Aryo, kemarin aku sempat daftar dan ada kolom untuk mengupload dokumen rekomendasi. Apakah nanti memberi rekomendasi akan diminta untuk mengisi link lagi setelah itu? Oke. Jadi untuk di link untuk upload dokumen surat rekomendasi itu isinya hanya list dosen atau bos kalian yang akan Erasmus hubungi untuk dikirimkan link itu. Jadi itu isinya bukan surat rekomendasi, tapi list dosen-dosen kalian yang bisa dihubungin oleh pihak Erasmus untuk mengisi surat rekomendasi untuk kalian. Oke, baik. Mungkin bantu menjawab apakah ini seperti di kolom untuk upload dokumen itu untuk kita mengisi kayak email, nama dari dosen, nama dosen kita, nama dosen kita, emailnya apa. Oh, seperti itu. Semoga membantu Mbak Nunu ya untuk penjelasan. Lalu ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Almas Musrifah. Halo Kak, izin bertanya, apakah harus memiliki pengalaman internasional? Bagaimana jika hanya memiliki pengalaman kerja di daerah dan organisasi kecil di kampus? Terima kasih nih Kak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak melihat kecil ataupun precious seberapa besar pengalaman kerja Anda, tapi ketika Anda yakin dan bisa meyakinkan mereka bahwa kalian ini layak, maka Anda pun layak untuk mendaftar. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan, jangan pernah takut untuk mencoba, saya dari universitas yang kecil, swasta, ataupun ini tidak, pihak Eropa tidak melihat itu semua. Oke, baik. Berarti Mbak Almas walaupun punya pengalaman kerja di daerah tetap semangat ya Kang Aryo ya, nggak boleh pesimis. Iya, bisa. Justru pengalaman kerja di daerah tampilkan hal unik apa yang ada di daerah tersebut yang bisa menjadi pembelajaran bagi mereka. Jadi kita bukan hanya belajar dari mereka, tapi mereka apa yang mereka dapatkan dari kalian. Misalkan di daerah memiliki pengalaman unik seperti ini. Saya ingin menunjukkan pengalaman unik yang ada di daerah saya yang mungkin akan bermanfaat bagi Eropa. Itu pun nilai yang sangat positif sekali, sangat berdampak itu. Oke, baik. Berarti mencari bukan macam pengalaman apa, tapi apa hal unik yang bisa kita ceritakan di Erasmus itu Kak ya. Yeah. Oke, masih banyak sekali pertanyaan nih Kang Aryo, semangat Kang Aryo. Ini datang sepertinya Mbak Afifa ini memang sudah excited banget tentang Erasmus. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Afifa. Terima kasih Kak Aryo, penjelasannya sangat informatif. Kak, menindaklanjuti info perihal remote internship dapat saya temukan di mana ya? Karena saya kunjungi websitenya belum saya temukan.
Iya, itu emang modelnya kita bukan kalau ada internship kita akan umumkan di website, tapi kalau yang mau itu bisa kirimkan CV-nya ke saya, nanti saya akan sampaikan ke atasan saya. Kita modelnya kayak gitu soalnya. Oh, alah, mungkin iya. biar lebih mempermudah, mungkin Kang Aryo jika berkenan bisa memberikan kontak atau email ke teman-teman yang sudah hadir di sini gitu. Jadi bisa langsung dikirimkan oleh teman-teman yang memang berminat untuk mendaftar intern di tempatnya Kang Aryo gitu, seperti itu. Iya, boleh. Lalu ada pertanyaan lagi datang dari Kak Denisha Marwah. Halo Kak, izin bertanya, status sudah S2, tapi mau coba S2 dengan jurusan berbeda melalui beasiswa Erasmus, apakah bisa? Bisa. Teman saya dia udah ada beberapa yang udah lulus S2, pengen lanjut S2 lagi bisa. Oke, berarti memang terbuka Kak ya? Terbuka untuk siapa aja dan dalam status apa saja gitu. Iya. Lalu ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Sukmawati. Kak izin bertanya, apakah setelah dinyatakan lulus beasiswa ini apakah langsung diberangkatkan ke negara tujuan atau adakah pelatihan dulu sebelum benar-benar menjalani program beasiswa yang telah diterima? Akan segera diberangkatkan langsung, nggak ada pelatihan sebelumnya. Langsung belajar ke sana. Langsung mulai semester 1. Oh, berarti langsung sat ya Kang Aryo. Iya. Menuju untuk belajar. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Saskia Septia. Halo Kak Arya, strong point yang dicari untuk menjadi award Erasmus itu fokusnya lebih di apa ya? Misalnya contoh beasiswa LPDP, fokusnya ditekankan kontribusi untuk Indonesia. Beasiswa Swedia fokusnya ditentukan untuk award yang profesional dan leadership skill experience. Jadi kalau Erasmus ini yang dicari itu sepertinya seperti apa gitu Kak strong point-nya? Silahkan Kang Arya. Itu untuk menjawabnya saya tidak tahu ya strong point-nya apa. Soalnya ada yang penerima beasiswa ini dia gap dari S1 ke S2-nya itu 11 tahun. Dan dia mau lanjutkan S2 di Eropa dan dapat. Nah, dan itu juga ada kasus lain yang mungkin bahasa Inggrisnya ini mungkin tidak memadai ya atau tidak mencukupi, tapi dia juga dapat beasiswa. Jadi saya sendiri pun tidak bisa menjawab apa sih strongest point-nya di beasiswa Erasmus ini. Tapi kalau boleh menjawab mungkin dari motivasi kalian. Biasanya ini kan orang Eropa tuh senangnya dia motivasi yang kalian miliki itu apa gitu. Oke, baik. Berarti memang kembali ke personal gitu ya Kak ya, bagaimana cara menarik menjadi unik gitu dari para pendaftar yang lain. Terus teman-teman ini sudah diberikan nih email dari Kang Aryo, silahkan di copy, di paste, kalau bisa di star di note kalian. jika nanti butuh silahkan langsung di email saja Kang Aryo. Lalu ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan dari Mas Kenzi Dario, izin bertanya Kak, untuk program yang di website Erasmus apakah akan ditambah atau dikurangi atau tetap itu saja? Biasanya bertambah. Soalnya yang saya tahu ada baru jurusan baru itu tentang toksikologi. Kebanyakan program-programnya itu akan bertambah. Oh, berarti bakal selalu bertambah gitu kayak setiap tahunnya iya, Kang Aryo. Oke, ini ada pertanyaan nih Kang Aryo secara private ke saya. Ada pertanyaan ini kayaknya untuk yang sudah berkeluarga ya. Ada yang bertanya Kak, apakah Erasmus memungkinkan untuk membawa keluarga? Karena yang saya dengar akan berpindah-pindah kampus. Apakah ada support khusus untuk keluarga? Terima kasih. Oke, iya. Jawabannya nggak ada support khusus untuk yang berkeluarga. Itu juga ada beberapa penerima beasiswa dari Indonesia ini dia sudah memiliki anak. Dia memiliki anak. Itu dia waktu itu sharing ke saya, kalau anaknya itu dia masih bayi ataupun masih anak-anak yang belum sekolah, itu lebih gampang. Karena kan nggak harus sekolah ya. Nah, repotnya ini yang kalau udah SD, ya, jadi ketika si ibunya belajar di negara A, itu entah sekolahnya bagaimana, itu yang lebih susah. Tapi nggak ada bantuan lebih untuk yang berkeluarga, tidak ada. Oh, oke, baik. Mungkin itu sudah beberapa pertanyaan Kang Aryo yang sudah diberikan oleh teman-teman ke Kang Aryo.
Jadi untuk sebelum kita mengakhiri nih temu kita yang sangat asik yang membahas tentang beasiswa Erasmus, mungkin kita bisa foto dulu dengan Kang Aryo dan teman-teman. Teman-teman silahkan jika bersedia untuk open cam. Untuk open cam kita foto bareng dulu sebelum kita menutup acara hari ini. Mungkin nanti nambah ini, Anis, mohon maaf aku motong, nambah Kak Miftah sudah raise hand. Enggak sih, ada udah raise hand ya, aku baru keren. Masya Allah, mohon Ya, kita maaf. foto dulu aja kali ya, baru Foto dulu ya, silakan. Mungkin bisa dinyalain kameranya buat teman-teman. Ayo difoto dulu kita. Ini dari Kak Afifah ya? Oke, coba aku screenshot ya. Jadi yang lain mungkin bisa dinyalain kali ya kameranya ya. Biar Kak Arroyo semakin ini nanti semangat untuk mendoakan. Karena antusias gitu kan. Oke. Coba ya, kita mulai. 1, 2. Oke, buat next. Bentar. 1, 2. Bentar. 1, 2, 3. Oke, Anis silahkan dilanjutkan. Tadi kayaknya dia yang rasain 1 ya. Jadi belum menutup. Aduh, Mbak Miftah jangan tetap dulu rasakan dulu Mbak Miftah sebagai penutup nih. Ada pertanyaan terakhir dari Mbak Miftah. Boleh Mbak Miftah? Halo. Halo Kak. Saya Ya, mohon izin off cam ya Kak ya. Gak apa-apa Mbak, silakan. Ini mau tanya, kan saya tuh sebenarnya dari kemarin tertarik sama ada salah satu programnya Erasmus itu yang Danube apa gitu, pokoknya DAFM kan. Nah terus waktu itu pas saya klik apply, itu tuh malah masuknya ke websitenya Stipendium Hungarikum. Jadi saya tuh bingung gitu loh, maksudnya kalau secara apa ya? Kalau secara funding aja kan udah beda kan, maksudnya Erasmus sama yang stipend ini gitu loh. Dan untuk apa tuh namanya jumlah eh, uang yang tercover kan juga beda. Maksudnya kayak yang stipendium kan dia nggak include transport gitu loh. Nah itu saya tuh bingung, maksudnya tuh kayak mau tanya atau harus ke admissionnya DAFM-nya ya Kak ya? Atau Kakak punya kenalan nggak ya yang alumni Erasmus dari Danube gitu Kak? Kalau itu biasanya secara teori itu beasiswa Danube itu kan pemerintah Hungaria ya. Dengan Erasmus Mundus itu berbeda sumbernya. Sebenarnya juga ada beasiswa pemerintah Polandia, Slovakia, Hungaria, pemerintah Prancis pun ada. Nah, tapi sumber dananya pun berbeda. Kalau Erasmus Mundus ini kan dari Uni Eropa ya, European Commission. Dan itu kalau misalkan di programnya Ibu Mbak Diva ini kalau ada dulu program yang tertarik ini dan menuju ke sana mungkin itu memang mendaftarnya ke sana gitu. Mungkin saya bisa tanyakan dulu ke teman-teman Erasmus saya yang di jurusan Mbak Diva ini yang tertarik. Ini mungkin saya bisa tanyakan, mungkin akan saya bisa follow up ke Mbak Diva mungkin ya. Dan buat tambahan pula lagi di program Erasmus Mundus ini kan ada banyak banget program. Kalian bisa mendaftar hingga sampai 3 program dalam 1 tahun. Jadi misalkan kalian ingin program A, B, C, kalian daftarin 3-3-nya pun boleh. Oke, baik. Terima kasih Kang Arya. Semoga menjawab dari pertanyaannya Mbak Miftah. Mungkin sebelum mengakhiri malam kita untuk bertanya tentang Erasmus, mungkin Kang Arya punya closing statement nih biar teman-teman semakin bersemangat untuk mengejar impiannya beasiswa Erasmus. Silakan Kang Arya. Ya, oke. Mungkin closing statement saya ini banyak pertanyaan yang muncul yang ditanyakan ke saya ini masalah karena si background si anak si pendaftar ini mungkin dari bukan kampus ternama ataupun dia memiliki
tidak memenuhi persyaratan dalam beasiswa Erasmus ini, saya ulangi lagi, itu jangan pernah malu untuk mencoba, karena mencoba ini gratis. Jadi dan itu tidak salahnya untuk mencoba. Jadi tidak ada alasan karena kalian mungkin usia saya ketuaan ataupun saya berasal dari kampus yang tidak ternama, itu tidak ada istilahnya di dalam beasiswa Erasmus Mundus ini, nggak ada. Oke, apakah ada lagi Mas Kang Aryo untuk closing statement-nya? Nggak ada lagi. Oke, baik, terima kasih Kak Aryo. Semoga teman-teman yang sudah mendengar penjelasan Erasmus semakin termotivasi ya untuk mempersiapkan berkasnya. Pelan-pelan aja, asalkan pasti ya Kang Aryo ya. Iya. Pastikan untuk Mungkin mendaftar. kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan ke Instagram. Instagram saya ya. Mungkin Kang Aryo bisa sambil disematkan Instagramnya Kang Aryo, jadi teman-teman follow aja malam ini. Bertanya lebih lebih intens. Iya. Oke, itu udah ada teman-teman namanya Kang Aryo Lejandro, Aryo Syahid Sujiwo. Oke. Baik, mungkin seperti itu aja nih Kang Aryo malam ini temu kita nih tentang membahas Erasmus ya. Mungkin di lain waktu Titik Jeda bisa membantu untuk menghubungkan kembali nih dengan teman-teman terhadap beasiswa Erasmus dari Kang Aryo. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Kang Aryo. Saya sebagai moderator pamit. Saya kembalikan ke Kak Afifah sebagai MC. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Aryo buat malam ini. Dan tadi itu kan dari Mas Aryo juga ada informasi kalau Erasmus lagi bukaan nih ya. Jadi buat teman-teman semuanya bisa langsung dipersiapkan aja. Jadi kita kan sudah ada grup WA. Nanti kalau ada pertanyaan apapun bisa langsung tanyakan aja di grup WA. Nanti kalau kesulitan, aku teruskan ke Mas Aryo ya. Kalau kesulitan jawab gitu. Dan emang banyak banget beasiswa yang lagi bukaan. Untuk minggu depan kita juga ada sharing terkait dengan stipendium Hungarikum tetap ke Eropa dan ini ke Hungari, dan ini juga lumayan banget. Jadi seperti yang apa dibilang sama Mas Aryo bahwa kita harus nyoba-nyoba aja, nyobain Erasmus, nyobain stipendium juga, dan minggu depan kita bakalan intens bahas tentang stipendium ya. Jadi nanti informasinya akan menyusul ke grup gitu. Oke Kak, ini belum masuk grup, nanti bisa DM admin di IG aja ya. Admin Instagram nanti bisa kita masukin ke grup ya untuk Erasmus. Dan juga buat teman-teman terima kasih banyak untuk waktunya pada malam hari ini. Untuk Mas Aryo juga khususnya terima kasih banyak, dan semoga sukses untuk Mas Aryo project-project dan pekerjaannya, dan juga teman-teman untuk aplikasinya semoga bisa didapatkan yang terbaik pada tahun depan ya. Semoga tahun depan. Amin. Ya, sukses juga buat para pencari beasiswa, buat kalian semua adik-adik pejuang pencari beasiswa. Siap, harus terus mencoba dan patah semangat. Thank you, dan jangan lewatkan untuk setiap event-event dari Titik Jeda ya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Happy weekend everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.